Selamat datang di channel One Star. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita manhwa Founding Part yang kedua, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah seorang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke pertarungan antara Minhwan dengan si pemuda tak dikenal, di mana di sana ia pun terus berteriak menanyakan tentang apa yang harus ia lakukan sekarang. Akan tetapi pertarungan itu dihentikan oleh si pemuda satunya yang memakai topi dengan cara memukul si Minhwan dari belakang hingga akhirnya ia pun tersungkur ke jalan. Lalu si pemuda rambut kuning pun menindih si Minhwan dan berkata, "Hei, sudahlah, jangan melawan. Kamu sudah kalah. Jika kau ingin melawanku lagi, maka datanglah saja ke sebuah tempat yang bernama Hardstone." Kemudian kedua pemuda itu pun pergi dari sana, menyisakan Minhwan di jalan yang babak belur, seraya marah-marah atas kekalahannya tersebut. Lalu Shin pun berpindah ke besoknya di sekolah, di mana si Soyun terlihat mengeluh atas seluruh tubuhnya yang sakit akibat pertarungan tadi malam. Di sisi lain, si guru yang melihat si Soyun seperti tak enak badan, ia pun sontak menawarkan si Soyun agar pulang lebih dulu. Dikarenakan si Soyun ini sangatlah pintar, teman-teman, dan selalu juara kelas. Jadi menurut si guru, absensi atau kehadiran si Soyun bisa dinomor duakan. Yang penting ia menjadi lebih sehat terlebih dahulu. Tentunya si Soyun pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung pulang dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan, si Soyun pun sekarang berniat menemui si pemuda rambut kuning sebelum si Minhwan terbangun, karena dirinya tak ingin menjadi samsak bagi si pemuda lagi nantinya. Singkat cerita, si Soyun pun sekarang sudah sampai di tempat yang bernama Hardstone itu, yang mana ternyata tempat tersebut adalah sebuah klub malam. Untungnya kedua pemuda itu pun ada di sana. Oke, perkenalan dulu teman-teman. Untuk si pemuda rambut kuning bernama Rayon Lee. Untuk pemuda yang selalu memakai topi itu bernama Kevin. Setelah mereka bertemu, si Soyun pun menjelaskan tentang keadaannya, menyangkut bahwa dirinya adalah Wolop dan juga tentang dirinya yang mempunyai kepribadian ganda. Ditambah dirinya pula lah yang sekarang tengah dicari-cari polisi. Lalu si Soyun pun berkata, dikarenakan si Rayon Lee ini adalah seorang petarung profesional, si Soyun pun meminta tolong karena nanti Minhwan yang ada dalam dirinya akan terus mengejar si Rayon Lee sampai ia menang. Tetapi jika dirinya terus bertarung setiap hari, maka tubuh si Soyun akan hancur. Jadi ia pun memohon agar si Rayon Lee menghindari untuk bertarung dengan dirinya, atau setidaknya memaksa si Minhwan berhenti tanpa terluka. Namun si Rayon Lee pun menolak permintaan itu, karena dia tidak ingin menjadi orang pengecut yang lari saat ada yang menantangnya. Ia pun menegaskan agar si Soyun santai saja, lantaran dia akan memukuli si Minhwan sampai dirinya benar-benar menyerah. Tapi ia pun menambahkan untungnya dia akan pergi ke suatu tempat untuk 15 hari ke depan. Jadi bisa dibilang si Soyun aman, dan andaikan si Soyun tak suka semua pilihan itu, maka kalahkan saja ia, kata si Rayon Lee. Kemudian singkat cerita, Soyun pun sekarang tengah berada di sebuah taman, di mana sekarang si Minhwan sudahlah terbangun. Di sana si Minhwan pun terus marah-marah dengan apa yang telah dilakukan si Soyun. Tetapi si Soyun pun menjawab bahwa Minhwan takkan pernah bisa menang melawan si Rayon Lee. Mendengar itu, Minhwan pun semakin marah, emosi, seraya berkata bahwa dirinya gak peduli dan bahkan akan menusuknya jika memang harus. Tentunya Soyun pun menjawab, "Ya maka dari itulah aku pergi menemuinya. Jika aku membiarkanmu seperti ini, maka kita akan menjadi seorang kriminal." Minhwan pun semakin emosi. "Iya, jadi aku harus ngapain Sat? Kaulah yang membuatku." Namun emosi si Minhwan pun mereda sesaat si Soyun berkata bahwa ia akan membantu agar mereka jadi lebih kuat. Yang mana intinya, si Soyun akan belajar mengenai teknik-teknik bela diri atau teori dari seni bela diri itu. Sedangkan yang harus si Minhwan lakukan adalah melatih tubuh agar menjadi lebih kuat. Si Minhwan pun tertawa keras. "Hahaha, inilah yang aku inginkan. Kita punya keahlian masing-masing dan kita akan melakukan apa yang kita bisa di bidangnya."
dan akhirnya kita bisa lebih kuat dari siapapun jika bekerja sama. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, di mana di setiap harinya si Soyun pun membaca tentang berbagai teori seni bela diri, terutama untuk melawan kickboxing. Dan untuk si Min Hwan, dirinya fokus menaikkan stamina dan kekuatan tubuh dengan berbagai macam olahraga. Lalu Shin pun berpindah ke hari yang ditentukan, di mana kita sekarang diperlihatkan si Rayon Lee dan Kevin yang sedang menaiki kereta untuk pulang. Di sana mereka pun membicarakan tentang sebuah pertandingan yang akan dihadapi oleh si Kevin di sebuah acara yang bernama Pounding. Dan juga di sini dijelaskan bahwa si Kevin adalah seseorang yang belum terkalahkan di 2 tahun terakhir. Akan tetapi yang membuat dia heran adalah lawannya yang ternyata seorang pemula atau pertama kali datang ke acara tersebut. Oh iya teman-teman, untuk penjelasan Pounding itu apa, nanti Mimin akan jelaskan sesuai jalannya cerita. Kembali ke si Soyun yang sekarang tengah berkaca dan memperlihatkan dengan bagaimana perubahan tubuhnya yang sangat signifikan. Singkat cerita, sekarang kita diperlihatkan si Kevin yang pergi ke sebuah toko bunga dan menanyakan perihal bunga lili kuning ke si penjaga. Namun ternyata bukan bunga yang ia dapat, melainkan si penjaga mengantarnya ke sebuah tempat. Jadi teman-teman, itu hanyalah sebuah kode sandi untuk memasuki tempat rahasia. Di tengah perjalanan, Kevin pun kayak ngecengin atau ngeledek atas kode sandi tersebut dan menanyakan tentang siapa yang mengatur hal itu. Si penjaga pun menjawab bahwa ia sendirilah yang mengaturnya, yang pasti membuat si Kevin menciut dan berkata bahwa ia juga pada dasarnya sangat suka bunga lili kuning. Sesampainya di sana atau tempat rahasia, kita pun diperlihatkan dengan banyaknya pria yang berkumpul. Lalu Shin pun berpindah ke si Min Hwan yang sudah berada di Hardstone untuk kembali melawan si Rayon Lee. Di sini si Rayon Lee pun tertawa dan menyadari bahwa si Min Hwan dan si Soyun sedang merencanakan sesuatu. Lantaran si Min Hwan yang selalu brutal, keras dan gila dan tanpa pikir panjang sekarang berubah menjadi seseorang yang santai dan bahkan tak menyerangnya sama sekali. Untuk itu sekarang si Rayon Lee sendirilah yang melancarkan beberapa pukulan. Tetapi si Min Hwan hanya terus bertahan tanpa melancarkan serangan balik. Hingga di suatu ketika si Min Hwan pun melihat adanya celah dan melesat untuk mendekati si Rayon Lee. Di sisi lain, si Kevin yang sudah bertemu dengan penyelenggara atau pemilik dari acara Pounding yang kita panggil saja manajer. Di sana si Kevin pun kayak bertanya atau lebih tepatnya heran tentang si manajer yang malah menghadirkan lawan pemula untuk dirinya. Padahal mereka semua sudah tahu bahwa si Kevin adalah sang juara bertahan di 2 tahun terakhir. Tetapi manajer pun berkata agar jangan khawatir karena pertarungan pasti akan berjalan dengan menarik. Dan inilah teman-teman lawan si Kevin, yaitu seorang pemuda yang bernama Piper. Kembali ke pertarungan antara Min Hwan dengan si Rayon Lee, di mana di sana serangan atau tangkapan Min Hwan pun dapat dengan mudah dihindari. Si Rayon Lee pun mencoba memprovokasi si Min Hwan dengan berkata, "Ngapain dek? Setidaknya melek, aku tuh berdiri di mana sebelum kau menyerang." Namun di sini si Min Hwan pun tetap diam dan hanya terus memperhatikan. Yang pastinya semua itu adalah perintah dari si Soyun agar ia terus menunggu sampai si Rayon Lee menyerang duluan. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.